datang kitabnya. Yang memegang kitab wajib diselesaikan sampai tamat. Harus punya niat. Kalau tidak, jangan diambil kitabnya. Saya malam ni aja Ustaz, malam besok saya tak datang. Elok tak usah ambil kitabnya. Tuh, ibu-ibu. Ya. Sudah. Kalau kurang nanti beli lagi. Habis. Siapa yang belum dapat? Berapa orang belum dapat? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada yang baru belum dapat, nampak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قال حديث رواية عن ابن عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Halaman kalau di kitab antum halaman 28. Hadis yang paling atas lagi, lanjutan kajian kita sebelumnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari, wa rajulun atahu Allahu mala fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ni menjelaskan tentang bolehnya kita iri. Iri, cemburu cuman kepada dua masalah saja. Selebih daripada ini berarti tak boleh kita iri, tak boleh kita cemburu. Jadi kalau ada orang tak boleh busuk, tak boleh iri hati, kata orang, oh boleh bilang. Ada dua masalah yang membolehkan kita iri hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad, tidak ada iri hati kecuali pada dua keadaan. Dua saja keadaan yang membolehkan kita untuk iri. Boleh iri, boleh dengki, itu dua saja keadaan. Mana keadaan yang dua itu? Rajulun atahullahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-lail. Pertama, seseorang yang dianugerahi oleh Allah pengetahuan, Allah beri dia ilmu tentang Al-Quran, lalu dia mengamalkan, dia baca Al-Quran, dia amalkan Al-Quran itu sepanjang malam dan siang.
Allah beri kepada dia pemahaman tentang Quran, dia beramal dengan Quran, dia baca Quran, halal kata Quran dia ambil, haram kata Quran dia tinggalkan, maka orang ini boleh kita cemburu kepadanya. Iri hati kita kepada dia boleh. Yang kedua, boleh kita iri hati lagi kepada orang yang Allah beri dia harta, tapi dengan harta itu setiap malam, setiap siang, setiap harinya dia berinfak. Dengan harta itu dia berinfak. Setiap hari kita nampak dia berinfak, setiap malam kita nampak dia berinfak. Orang yang dua ni boleh kita iri. Selebih daripada itu tak boleh kita iri. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini. Tak boleh iri kecuali pada dua saja. Dua saja. Lebih daripada ini tak boleh. Jadi kalau bini kawan ancak bini awak buruk, nak boleh awak iri tu dah. Tak masuk dalam bab ini. Apa lagi? Baju kawan ancak baju kita buruk, tak juga boleh iri. Kendaraan teman bagus, kendaraan kita jelek, tak boleh kita iri. Iri tu boleh cuma dua saja. Seperti selebih daripada ini tak boleh iri, tapi sabar saja. Mana yang dua tu? Rajulun atahullah, seseorang yang Allah beri dia pemahaman ilmu tentang Quran, kemudian dia beramal dengan Quran. Beramal dia di malam harinya dengan Quran, beramal dia dengan siang harinya dengan Quran. Boleh kita iri kepada kawan tadi. Itu dia. Ini kalau kita punya kawan setiap hari dengan Quran saja, memang iri kita dibuatnya. Ya, cuman irinya itu kita berusaha pula seperti dia. Itu baru iri yang pas. Tapi kalau cemburu dan kepaja-paja itulah katanya, tapi dia pernah baca Quran, itu sekadar cemburu saja. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa rajulun atahullahu mala, orang yang Allah beri harta, kemudian dia berinfak dengan hartanya itu malam dan siangnya. Setiap saat dia berinfak, setiap saat dia berinfak dengan kekayaannya. Maka orang ini perlu untuk kita iri, perlu untuk kita dengki kepadanya. Masya Allah, si fulan itu kaya, si fulan itu bersedekah. Saya orang kaya tapi jarang bersedekah, saya orang kaya tapi jarang saya berinfak. Itu dia. Hadis berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu bi lafzi la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad kecuali pada dua. Rajulun atahullahu mala, seorang laki-laki, seorang yang Allah anugerahi harta, lalu membelanjakannya di jalan yang benar. Allah beri seorang harta, Allah beri seorang tadi uang, nafkah, tapi harta ni dia manfaatkan untuk jalan yang benar, untuk makan, untuk beli pakaian bisa menutupi aurat, untuk berinfak membangun masjid, untuk membantu anak yatim yang putus sekolah. Berarti itu untuk kebaikan. Perlu kita cemburu kepada orang ini kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, seseorang yang Allah beri hikmah, ilmu, kemudian dia memutuskan perkara dengan ilmunya itu dan ia ajarkan kepada orang lain. Ini maksudnya orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tak berilmu ketika memutuskan masalah. Kita masalah ni tak bisa kita elakkan. Selagi kita hidup di dunia ni Allah uji dengan masalah. Maka mulai dari kecil kita sudah dikenali dengan masalah. Mulai dari TK, dari SD saja kita sudah dimulai dengan masalah. Buat PR. Buat PR itu masalah itu. Masalah sekali membuat PR itu. Allah diuji kita di kehidupan ini dengan membuat PR. Setelah itu ada ujian. Semakin tinggi tingkat studi antum, semakin tinggi pula ujian antum. Itu baru ujian dunia, belum ujian di hadapan Allah. Maka berbedanya kita dengan orang awam adalah dengan ilmu. Ketika orang berilmu diuji oleh Allah, dia cara untuk menyelesaikannya dia dapat. Cara menyelesaikannya dengan baik. Ketika diuji dengan sakit, orang berilmu beda dengan orang awam. Ketika orang berilmu diuji dengan kemiskinan, berbeda cara dia dengan orang awam. Ketika orang berilmu diuji dengan kemaksiatan pun dia berbeda cara menyelesaikannya dibandingkan dengan orang awam. Maka oleh karena itu
hikmah, kita boleh iri kepada orang yang Allah beri ilmu. Dengan ilmu dia memutuskan perkara, dan dengan ilmu pula dia bisa mengajarkan kepada orang lain. Wa yu'allimaha, kemudian dia ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Masuk MTS, SMP sudah mulai ujiannya agak meningkat. SMA, S1 ada tesis, S2 ada skripsi, S1, S2 ada tesis, S3 ada disertasi. Oh, itu lebih lagi susah ujiannya itu. Yang mungkin skripsi sekian halaman, disidang di depan beberapa orang doktor, kemudian tesis mungkin ada 2 orang profesor, tapi ketika disertasi seluruhnya penguji itu profesor. Profesor. Jadi semakin tinggi pula ujian kita, tapi semakin bisa kita untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah taala, siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah Al-Quran, bihi hasanah, maka orang itu mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kemudian sedangkan satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. 1 dibalas 10. Jadi kalau kita membaca 1 huruf berarti sama dengan mendapatkan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfan, aku tidak mengatakan, jangan kalian katakan la aqulu, aku tidak mengatakan bahawa alif lam mim itu satu huruf. Tidak. Lakin akan tetapi alifun, alif hurfun satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka 3 huruf itu dikali dengan 10 kebaikan, maka pahalanya 30 kebaikan. Jadi kalau kita sekadar membaca alif lam mim saja, kita sudah dicatat pahala 30 kebaikan atau 30 pahala. Itu dia. Jadi because setidaknya menjelang tidur cik alif lam mim aja baca jadilah. Mata berat kali ngantuknya, umpamakan susah kali kita, berat kali nahannya. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sadaqallahul azim. Tidur antum dah punya pahala 30 itu. Itu dia. Bismillah lagi, bismillah 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim dikali 10, 190 huruf. Jadi zikir yang paling besar pahala itu baca Quran. Baca Quran besar pahalanya. Maka jangan sampai tidak kita baca Quran dalam satu hari itu, bacalah Quran. Hadis berikutnya fi riwayatin an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala man syaghalahu al-Qur'ana wa dhikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya sa'ilin. Barang siapa disibukkan dengan membaca Al-Quran dan menyebut namaku, kata Allah, sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka aku akan memberinya sebaik-baik yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Kita sibuk baca Quran. Jadi ini ada pertanyaan, mana yang lebih bagus Ustaz dalam Ramadan tu? Banyak baca Quran atau meminta, memohon? Ini jawaban. Walaupun kita tidak berdoa kepada Allah, tapi mulut sibuk dengan baca Quran, Allah akan memberikan sebaik-baik permintaan yang diminta oleh orang kepada kita, walaupun kita tak meminta. Jadi kalau begitu, kalau kita baca Quran, orang berdoa, boleh tidak mengikut kepada orang yang membaca doa tadi. Begitu dia. Tapi ini Quran saja nih, Quran saja. Maka man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati fa'ataituhu afdalu ma u'tiya sa'ilin, maka aku akan memberikan kepadanya sebaik-baik permintaan yang diminta oleh orang. Kepada kita tak ada meminta, kita sibuk saja mulut kita dengan Quran. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa menyibukkan dirinya dengan Quran dan zikir, dan dia tidak meminta kepadaku, tidak ada kita berdoa kepada Allah, tak ada kita memohon kepada Allah,
a'taituhu afdala ma u'tiyas sailin, maka aku akan memberinya dengan sebaik-baik pemberian yang diminta oleh orang-orang yang meminta kepadaku. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalami ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Dan kemudian dan Allah Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelebihan kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih mulia di atas kalam sekalian makhluk, seperti kemuliaannya Allah di atas hamba atau daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya, wa an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un min Qur'an kabaitil kharabi. Hadis hasanun sahih. Imam Tirmizi punya cara metode menghukum hadis. Yang satu hadis dua hukum, hasan iya, sahih iya. Maka kadang beliau mengatakan hadisun hasanun sahih, berarti hadis tu hasan iya, sahih iya juga. Berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Ulama-ulama yang lain satu hadis tu satu hukum, sahih kah, hasan kah, dhaif kah, pilih salah satu daripada yang tiga. Hadis sahih, hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif. Satu hadis pilih salah satu tiga hukum. Tapi Imam Tirmizi satu hadis bisa dua hukum di dalamnya. Contohnya hadis ni, beliau katakan hadzal hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan lagi sahih. Jadi kalau tak mengaji kaedah usul, kaedah fikih, kaedah hadis, kaedah mustalah hadis, kita bingung. Ini macam mana Imam Tirmizi ini nih? Dia bilang hasan, habis tu dibilang sahih pula, hasanun sahih. Macam mana ini? Jadi kita mengaji hadis, berarti hadis ini termasuk hadis yang kuat. Dari satu sisi hadis ni hasan, tapi dari sisi yang lain hadis ni sahih. Maka Imam Tirmizi menghukum hadis ini dengan hasan sahih, gitu dia. Hadis berikut, jadi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni kuat dia. Dalam Sunan At-Tirmizi rahimahullahu taala, innal ladzi laisa fi jawfihi syai', sesungguhnya orang-orang yang tidak terdapat dalam rongga tubuhnya sesuatu daripada Al-Quran. Jawfih itu kalau bahasa kitanya, jawfihi itu rongga. Maka dalam fikih, wa yubtilul saumuh, batal puasa seseorang idza dakhala syai' ala jawfihi, apabila masuk sesuatu ke dalam jawfihi. Ini kalimat jawfihi. Apa jawfihi itu? Rongga. Telinga rongga, hidung rongga, mulut rongga, tu rongga. Idza dakhala jawfihi, apabila masuk sesuatu ke dalam rongganya, batallah puasanya menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i berdasarkan riwayat hadis. Jadi kalau begitu, orang yang ngupil telinga, menculik telinganya di waktu siang Ramadan, maka puasanya batal menurut mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Begitu juga ketika seseorang memasukkan sesuatu ke dalam hidung, batal puasa. Begitu juga memasukkan sesuatu ke dalam rongga, batal puasanya. Maka itulah yang dimaksud dengan jauf. Jaufi itu rongga. Bagaimana dengan mata? Termasuk jaufi enggak? Mata termasuk rongga enggak? Ada enggak istilah rongga mata? Jadi kalau siang Ramadan kita pakai obat mata, masuk ke dalam, batal tak puasa kita? Antum yang puasa kemarin tak ada pakai obat mata dalam siang Ramadan? Batal tak? Atau taruhlah kalau mata agak mungkin tidak Ustaz, mungkin sajalah dulu. Tapi bagaimana dengan rongga depan belakang ini, kubul dan dubur? Kubul buang air kecil, dubur buang air besar. Antum mandi di sungai, berenang atau di kolam renang, terkentut antum, menggelagak-gelagak ayu tu katil. Batal tak puasa? Ini Mufti An-Nur ni, macam mana? Batal tak?
Batal nak dia. Kalau jaufi itu rongga. Ketika kita terkentut di dalam air, pom. Syarial kan menggelagak-gelagak air tu kata. Macam mana? Batal tak? Tu jaufi. Jadi qila sebagian pendapat mengatakan batal. Maka ini qaul Syafi'i, tapi walaupun pendapat ni pendapat yang dhaif, tapi sekadar untuk maklumat saja bagi kita, maka seeloknya ketika siang Ramadan tu jangan lama-lama kali berendam, dan kalau terkentut pun diusahakan keluar, kata dia. Karena dikhawatirkan ketika terkentut tu okeylah yang terbuka tu sedikit, kalau mengangur yang terbuka tu macam mana? Bukanya godang, anginnya sikit spoi-spoi pula, yang keluar tak pula angin macam angin apa? Kompresor apa itu, yang angin apa itu? Tak pula kencang angin. Kalau angin yang kencang tu okeylah, ditolaknya air. Tapi anginnya angin santai saja. Ini kalau ngangur, maka dikhawatirkan masuk. Maka dalam fikih itu disebutkan perempuan dimakruhkan dia membenamkan bagian daripada pinggulnya ke air ketika dia sedang dalam keadaan istinja atau buang air kecil, buang air besar di siang Ramadan. Belum jumpa antum itu dalam fikih? Belum, nanti kita baca pula bab fikih tentang itu. Sampai ke sana kehati-hatian para ulama. Sampai ke tahap itu kehati-hatian para ulama, dikhawatirkan masuk air ke dalam jaufih. Jaufih itu rongga. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'. Sesungguhnya orang yang tidak terdapat dalam rongga tubuhnya, maksudnya di dalam mulutnya tidak ada Quran, telinganya juga tak ada Quran, lidahnya tak ada Quran. Bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini seperti rumah yang kosong. Rumah kosong apalah? Kursinya tak ada, mejanya tak ada, jamnya tak ada, lemarinya tak ada, karpetnya tak ada, tikar tak ada. Rumah kosong. Enak tak rumah kosong? Tidak. Bagus nak kita memandang rumah kosong? Tidak. Sedangkan masjid saja harus diisi juga dengan hiasan kaligrafinya, dengan bagus backgroundnya, dengan mimbarnya, dengan jamnya, dengan harus ada indah. Ini rumah tu kosong. Masuk kita ke dalam rumah tu hampa dan tidak enak. Begitulah kalau dalam tubuh kita tidak ada Quran. Di dalam dada tak ada Quran, di mulut tak ada Quran, mata tak ada Quran, di dalam tubuh kita tak ada Quran, samalah dia seperti bangunan yang kosong. Bangunan kosong itu akan lebih cepat rapuhnya dibandingkan dengan ruangan yang berisi. Setidaknya ruangan berisi itu orang akan membersihkan isi dan akan terbersihkan juga bangunan daripada rumah itu. Hadis berikutnya fi riwayatin Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu taala an. Abdullah ibn Amr ibn al-As. Amr bin As ni sahabat Nabi yang pertama kali membuka daerah Mesir. Mesir itu beliau pertama kali, Afrika lah, daerah Afrika pertama kali. Maka beliau buatlah masjid di kota Fustat di daerah Kairo lama, dan masjid itu masih ada sampai sekarang, bernama Masjid Amr bin As. Masjid itu besar sekali, besar. Mungkin ada 3 kali An-Nur inilah, lebih 4 lah. Besar masjid itu, dan letaknya di kota Fustat. Jadi turun dari bandara, naik mobil arah ke daerah Sayyidah Aisyah, makam Imam Syafi'i. Habis itu tak jauh dari sana naik bis sekali lagi sampai di daerah Fustat. Jadi masjid tertua di Afrika itulah dia, Masjid Amr bin As. Ya, pendirinya adalah Amr bin As. Masjid itu unik, bangunan lamanya masih ada, kubah-kubahnya masih ada. Dan ada satu ciri khas masjid itu, di malam 27 Ramadan masjid itu menggelar solat tarawih dan witir, tapi imamnya agak berbeda di mana malam yang lain. Imamnya di malam 27 Ramadan tu diimami oleh namanya Syekh Jibril, orang asli Mesir tapi besar di luar negeri. Jadi namanya Syekh Jibril. Syekh Jibril ni kalau kunut witirnya itu hampir 40 minit. Itu kunut witirnya. Saya pernah mencoba sekali. Dan itu yang hadir mungkin ada sekitar 2 atau 3 jutaan manusia lah begitu. Saya masih ingat itu, dari sini itu saf solat saja 5 kilo.
Jadi kalau kita di sini umpamanya arah ke bandara itu, di bandara masjidnya berarti sampai ke Ar-Rahman itu saf saja. Jadi mic itu dipasang di jalan-jalan, dipasang mic, dan itu identik dengan malam 27 Ramadan. Jadi kalau ingin dapat kita saf di dalam Masjid Amr bin As, itu datang mesti di malam yang ke-25. Jadi kalau malam 25 kita datang, insya-Allah dapat di masjid, itu pun dah di sudut-sudut itu. Tapi kalau antum datang di malam 27, itu insya-Allah dapat di saf yang tadi 4 kilo dari masjid atau 3 kilo dari masjid. Saya pernah dapat, memang luar biasa Syekh Jibril tu ramai. Orang-orang Mesir keluar semua ya pas malam 27 Ramadan. Syekh namanya Syekh Jibril. Syekh Jibril namanya. Syekh Jibril tu memang enak dia imam. Syekh Israel belum pernah lagi. Kalau dia imam mungkin tewas orang dibuat semua. Qala hadis Amr bin As, ana Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Jadi dikatakan kepada penghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah serta bacalah dengan tartil. Jadi sebaik-baik bacaan Quran tu memang tartil. Tartilnya apa? Tartilnya berlagu, itu tartil. Ada seni, itu tartil namanya. Ya, seni itu kan tergantung daripada kita. Iya, tergantung daripada kita. Cuma karena ilmu seni tartil itu sudah jelas hari ini secara turun-temurun periwayatannya, maka kita tidak bisa terlepas daripada itu. Ada bayatinya, ada nahawannya, ada jiharkanya, ada rasnya. Itu tuh kan secara turun-temurun diturunkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para salafus saleh sampai ke kita hari ini. Makanya kalau kita buat cara salat dengan caranya Islam Nusantara yang kita pahami beberapa waktu yang lalu, itu sangat jauh dari pemahaman tartil yang dimaksud oleh hadis ini. Keliru nanti orang Jawa imam tentu logat Jawa pula dibuat dia. Tiba Minang mereka jadi imam tentu mende rabab periam rabab pesisi pula dibuat dia mereka. Tiba orang kita Melayu tentu macam apa dibuatnya nanti macam lagu-lagu yang lain. Jadi tak bisa kita, tak bisa. Maka oleh karena itu dibantulah dengan tartil. Ya tartil seperti apa tartil? Ya tartil sesuai dengan kaedah yang ada, tidak mengikut kepada salah satu budaya, dan itu masyhur dan maklum didengar oleh telinga kita. Begitu dia. Jadi apakah mesti harus disenikan sebaik-baik rupa? Ya, tentu Quran itu adalah kalamullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kamu dulu membacanya dengan tartil di dunia, sesungguhnya kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Jadi maksudnya adalah bahawa orang-orang yang selalu membaca, orang-orang yang selalu hafal Quran, dianjurkan dia selalu untuk membacanya sampai ketika dia nanti meninggal dunia pun dia dibangkitkan dan dia nanti dihibur dengan bacaan yang dia terakhir itu. Hadis berikutnya fi riwayatin an Mu'az ibni Anas radhiyallahu taala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'is syamsi fi buyutid dunya fama dhannukum billadhi 'amila bihadza. Hadis rawahu Abu Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man siapa qara'a yang membaca ia akan Qur'ana wa amila, kemudian dia beramal dengan isi kandungan Al-Quran, maka Allah memakaikan mahkota pada kedua orang tuanya. Albasallaha taj walidayhi tajan. Tajan ni mahkota. Tapi ingat ada kalimat wa amila, dan beramal dengan yang dia hafal, beramal dengan yang dia baca. Banyak orang hari ini hafal tapi salat subuhnya mengqadha.
Dia hafal Quran tapi salat subuh qada. Saya banyak orang tuanya yang bilang, Ustaz, anak saya sekolahkan ke pondok tahfiz. Dia sudah punya hafalan 20 juz Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Tapi Ustaz solatnya sering lalai Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Ni belum bisa dia meletakkan mahkota di atas kepala kita, belum bisa. Hadis Nabi jelas, man qara'a, siapa yang membaca Quran, wa amila, dia amalkan isinya, isi kandung Quran tadi dia amalkan. Halal kata Quran dia pakai, haram kata Quran dia tinggalkan, suatu perkara yang makruh dia jauhi, dia amalkan isi kandungan Quran, maka Allah pakaikan kepada orang tuanya mahkota. Maka Allah memakaikan mahkota pada kedua orang tuanya di hari kiamat. Sinarnya dau'un min dau'i syamsi ahsanu min dau'i syamsi. Sinarnya lebih terang daripada sinar matahari di rumahnya, di rumah-rumah penghuni dunia. Maka bagaimana dugaanmu dengan orang-orang yang mengamalkan ini? Jadi kata baginda Nabi, di dunia saja bayangkanlah, mereka rumah-rumah mereka dapat sinaran-sinaran daripada sinar matahari, bagaimana dengan nanti mereka ini di akhirat? Maka oleh karena itu, sampaikan kepada orang-orang yang memiliki hafal Quran, yang selalu membaca Quran, amalkanlah isi Quran. Amalkanlah isi Quran, maka engkau sama dengan meletakkan mahkota di atas kepala orang tua engkau. Jadi di dalam hadis tadi jelas man qara'a, tidak man hafadha. Di dalam riwayat yang lain ada siapa yang menghafal. Tapi ternyata dalam riwayat ini, di dalam riwayat Abi Daud, tidak mesti menghafal. Pokoknya membaca anak dari Quran kemudian dia amalkan, maka dia sudah sama meletakkan mahkota di atas kepala orang tuanya. Fi riwayat Ad-Darimi an fadail Quran isnaduhu an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'azzibu qalban wa 'al-Qur'ana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah olehmu Quran karena Allah Ta'ala tidak menyiksa hati yang memahami Quran. Wa'yal Quran. Jadi hati orang-orang yang selalu menghafal Quran tidak akan pernah galau. Takkan pernah galau, takkan pernah gelisah. Kenapa? Karena hatinya selalu dengan Quran. Memang ya, saya perhatikan masyaikh-masyaikh itu, yang para yang hafal Quran itu, dia tak peduli apakah ada makanannya di rumah atau tidak, apakah nanti ujrah uang dia atau tidak. Dia tidak begitu kencang pikirannya ke sana. Tapi tidak pernah pula saya memperhatikan mereka orang-orang lapar, tak pernah. Orang-orang yang miskin atau orang-orang yang tidak mencukupi juga tak pernah kita memandang mereka. Jadi pada intinya mereka ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang ahli Al-Qur'an wa khassatuh itu. Biasa saja. Pakaiannya biasa saja. Ini di Mesir kita perhatikan ini. Maka kata Syekh Ali Jum'ah itu kan, Quran turunnya di Hijaz, di Makkah, dibaca oleh orang Mesir, dicetak oleh orang Hindia, dan ditafsirkan oleh orang Turki. Itu kata Syekh Ali Jum'ah. Itu bahasa Syekh Ali Jum'ah. Diturunkan di Makkah, dibaca oleh orang Mesir. Karena di dunia terkenal ahlul qura, orang-orang penghafal Quran, orang-orang yang banyak ahli-ahli qiraah di dunia itu, diakui sampai hari ini Mesir lebih unggul dibandingkan dengan negara yang lain. Maka Mesir lebih terkenal dengan Darul Qura, kampungnya orang-orang ahli Quran itu di Mesir. Ramadan datanglah ke Mesir, di halte, di atas bis, di atas kereta api, semuanya pada baca Quran dalam Ramadan. Di luar Ramadan seperti itu juga. Dan di Mesir kita akan menjumpai hansip security yang hafal Quran. Kadang tukang bekik ni tukang-tukang pemulung di kita itu, tu hafal Quran itu. Maka di Mesir jangan asal-asal meludah saja. Jangan. Saya diingatkan oleh Syekhuna waktu di Makkah saya mengaji dengan Syekh Ahmad ibn Muhammad Alawi Al-Maliki. Kata beliau, antum hati-hati di Mesir, berjalan jangan sampai sombong dan jangan sampai menyinggung orang. Meludah itu beliau perhatikan, beliau nasihati betul. Jangan asal-asal meludah. Karena orang-orang soleh banyak yang dia orang-orang solehnya mastur.
mastur ini dia tertutup, tidak nampak ni. Kalau di kita kan nampak, pakai kopiah, pakai selendang, pegang tasbih cik. Baca lu Quran. Sangit lo baca Quran itu. Kalau di Arab enggak, mulutnya santai komat kamit sambil mengut sambil memungut botol-botol itu. Tapi mulutnya komat kamit. Saya perhatikan itu. Ada ibu-ibu yang pakai niqab, subuh-subuh dia sudah naik himar dia. Dia naik himar, naik keledai dia. Subuh-subuh itu. Jadi dia datang ke tong sampah, tong sampah. Tapi ketika dia himarnya sambil mengut sampah itu sambil murajaah dia, baca Quran, laju dia. Maka orang-orang itu banyak di Mesir. Maka wali-wali saleh itu banyak sekali di Mesir. Hati-hati kata beliau, jangan meludah, ketika meludah nanti tersinggung mereka. Kalau wali Allah sudah tersinggung, man adzana li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang menghina dan menyinggung waliku, maka fa'azantuhu bil harbi. Aku izinkan untuk berperang dengannya. Maksudnya kita berperang dengan Allah kalau wali-wali Allah kita sakiti. Maka hati-hati. Di Mesir banyak. Makanya para ulama, saya melihat para ulama selalu ke Mesir setiap tahunnya. Habib Umar setiap tahun ke Mesir. Ulama-ulama Makkah setiap tahun ke Mesir. Apalagi ke Al-Azharnya. Ulama-ulama Madinah, dunia lah saya perhatikan, setiap tahun dia berziarah ke Mesir. Karena Mesir itu terkenal dengan Buyutul Aulia, kata Abu Ya'lawi Maliki. Buyutul Aulia, rumahnya para wali Allah. Membuka jendela, pintu mobil, hati-hati, jangan sampai tersinggung. Maka masyayikh selalu mengajarkan saya jarang ditutup sampai habis pintu, kaca pintu tadi, separuh saja. Kadang-kadang ada orang yang mengucapkan salam ke kita, dan orang yang mengucapkan salam itu adalah orang-orang soleh dan kita tidak membalas salamnya, gitu. Kalau di Indonesia ya tutui aja lah, nak pun. Jadi para wali-wali Allah tu Al-Quran di dalam dadanya, Al-Quran di dalam hatinya. Saya ingat kata Syekhna Yusri, jadi dulu pernah rombongan berangkat, kan kalau di Arab berbeda dengan kita di Indonesia. Di Arab itu 8 jam 7 jam itu pesawangan tidak ada rumah kiri kanan. 8 jam 7 jam padang pasir tandus ni. Tak ada rumah kiri kanan. Waktu solat dah masuk, kita mesti menjamak. Kalau tak kita jamak, qadha nanti lagi. Turun ada buat aqua kecil, wuduklah dengan ala kadarnya dalam mazhab Maliki atau dengan mazhab Syafi'i, tapi tidak banyak sunnah yang bisa kita lakukan. Setelah tu bingung nak cari arah kiblat arah mana. Handphone GPS tak aktif. Macam mana caranya? Tak bisa. Adalah orang-orang yang sedang memungut tadi, tukang pemulung tadi. Jadi Syekh bertanya, ba'da iznak lau samah, itu cara lunaknya, cara bertanya. Saya tak pandai kalau bahasa kalau bahasa kitanya, yang mulia Tuan Sidi, gitu. Kami nak solat, kami belum solat ini. Arah kiblat ke mana ya? Matsalush, kata dia. Matsalush tu kalian belum salat? Belum. Arah kiblatnya. Jadi kata beliau serong sedikit. Jadi kata beliau, ini lurus ni ni pas lurus ini. Ini pas lurus ni pas Hajar Aswad ini. Ni pintu Kaabah ini, di pas tangan saya ni. Tu nampak saya Kaabah Hajar Aswad. Begitu. Semua yang hadir ketika itu kaget. Syekh pun kaget. Nampak tembus pandangannya. Itu yang mukasyafah. Nampak tembus pandangan dia ke Kaabah itu, nampak dia tu. Itu orang-orang soleh. Itu yang wa'yal Qur'anu fi qalbihi. Quran di dalam dadanya, Allah beri anugerah seperti itu. Awak jangan cucu boleh mana orang kiblat. Kau pas Hijir Ismail. Kita Hijir Ismail di mana-mana. Kita jadi tak bisa itu dibuat-buat. Itu namanya karamah. Karamah itu suatu kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Ni lurus ni pas ni. Ni Hajar Aswad, geser ke sini sikit pintu Kaabah. Awak nak mau Hajar Aswad ni atau ke arah pintu Kaabah langsung? Ni pas ni. Masya-Allah. Syekh bilang di dalam ketika di bis, kata Syekh, kalian tahu tak yang tadi itu? Yang tadi itu nampak pandangan mata dia kalau tangan dia itu lurus pintu Kaabah.
Memang nampak oleh dia. Dan tu tak bisa kita buat-buat. Tak bisa awak, tak bisa. Nah, luriku jonjang tu dah nampak gini ke, dah nampak Kaabah ke dah. Itu dia orang-orang saleh. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah anugerahkan pula kita seperti itu. Amin. Tapi yang Allah anugerahkan tu wa'yal Quran, adanya Al-Quran di dalam dada kita. Wa in hadzal Quran ma'dubatullahi, maka sesungguhnya Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Ma'dabah ni jamuan Allah, miliknya Allah. Jadi hidangan. Faman dakhala fihi fahuwa aminun. Siapa yang masuk terhadap jamuannya Allah, fahuwa aminun. Allah punya hidangan, Allah punya jamuan. Siapa yang memakannya, dia aman. Siapa yang masuk ke dalamnya, aman. Wa man ahabbal Qur'ana falyubashshir. Dan siapa yang mencintai Quran, maka beri kabar gembiralah kepadanya. Maka orang-orang yang cinta Quran, beri kabar gembiralah kepadanya bahawa sesungguhnya dia sudah masuk dalam peliharaan Allah. Maka orang-orang yang hafal Quran tak ada gelisah hatinya. Orang-orang yang hafal Quran tak ada iri, tak ada dendam di hatinya. Tapi kalau ada orang yang dia hafal Quran tapi iri dia, dengki dia, itu masih dipertanyakan wa'yal Qur'ana fi qalbih. Mungkin belum mantap dan belum menempel Quran tadi di dalam dadanya. Dia hafal Quran, dia seorang hafiz, lupa protokol membunyikan hafiznya. Tolong hafiz dibuatlah, kata dia. Dan baru sekarang pula trennya orang-orang hafal Quran dibuat hafiznya. Dulu banyak orang hafal Quran tak ada dibunyikan hafiz di belakang. Berapa banyak ahli-ahli Quran di Mesir yang hafal Quran tak ada dibunyikan hafiz. Di kita dibunyikan hafiz. Hafiz. Ketika dia diberhentikan jadi imam, ngotot dia, ngamuk-ngamuk dia. Yang hafiz tadi ngamuk-ngamuk, ini hilang hafiznya jadi. Jadi bahaya. Fi riwayatil Abdul Hamid Al-Hammani qala sa'altu Sufyan Ats-Tsauri, aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, kata Abdul Hamid Al-Hammani, apakah anda lebih menyukai orang yang berperang atau orang yang membaca Quran? Ya Abu Sufyan, Sufyan Tsauri, mana yang lebih engkau sukai? Orang jihad kah atau orang yang membaca Quran? Mana yang paling engkau sukai? Sufyan Tsauri menjawab, yang paling aku sukai adalah orang yang membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi itu sebaik-baik kita. Jadi kita paling baik, yang paling elok di kita ni orang yang mau, orang yang suka atau orang yang belajar Al-Quran dan dia pun mengajarkan Al-Quran itu. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah kita sambung nanti di bab yang kedua lagi tentang tarjih atau keunggulan baca Al-Quran dan di atas yang lainnya. Hadza wabillahi taufiq. Ada pertanyaan? Silakan Abah. Bagaimana seseorang yang melakukan swab tes di bulan puasa Ramadan apakah batal puasanya? Enggak. Jadi swab kemudian suntik di siang Ramadan itu kan ada namanya ad-darurah. Ad-daruratun tunbihul mahdhurah. Ini kan ada darurah. Jadi dalam arti kata, kalau tidak kita memakai itu, maka kita tak boleh berangkat umpamanya seperti swab tadi. Kita mesti harus berangkat nih naik pesawat. Syarat naik pesawat harus swab, maka kita swab. Sama halnya dengan suntik di siang Ramadan, vaksin di siang Ramadan. Atau sama juga dengan hal yang lainnya seperti ada ulama sudah berfatwa tentang memasang infus di siang Ramadan pun juga boleh dan tidak membatalkan puasa. Itu dia. Jadi sekedar swab saja tidak membatalkan puasa karena darurat. Jadi darurat itu dibolehkan. Bagaimana dengan mencicipi makanan? Darurat enggak? Mencicipi makanan, kita siap masak, mak kita biasanya siap masak, habis masak dicicipi makanan tu.
Dalam fikih dia dibolehkan, cuman dalam fikih itu dibolehkan sekali saja dan itu mesti diludahkan kembali. Jadi coba itu sekali. Kan rasa itu di lidah semuanya. Asin, manis, masam itu kan di lidah. Dah selesai, buang. Nampak memang dibuang itu. Boleh. Dalam mazhab, dalam kajian fikih boleh. Tapi bermasalah itu nyulang balik. Itulah batal tu puasa itu. Diulangnya kembali berarti terasa lomak dia yang pertama tu. Kalau yang kedua dia balik. Itu dia. Ada yang lain? Silakan Pak Maskur. Iya. 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 Quran. Baik, pertama tadi tentang orang sedang tausiah qabla zuhur. Dan ada kebiasaan kita kadang sebagian jemaah ada yang membaca Quran. Mana sebenarnya yang terlebih afdal? Karena tadi disebutkan dia saja tak berdoa tak apa-apa. Pokoknya dia baca Quran Allah kabulkan. Tapi berbeda halnya dengan majlis ilmu. Majlis ilmu ni majlis yang paling mulia daripada segala-galanya. Malah majlis ilmu tu mempelajari satu bab dari majlis ilmu sama fadilahnya dengan 200 rakaat salat. Atau ada yang mengatakan lagi, dia kata siapa ya? Kata Abi Hurairah kalau tak salah. Dia dapat satu hadis dari Rasulullah, kemudian dia faham. Dia faham, dapat satu hadis kemudian dia faham maksud hadis itu. Kata Abi Hurairah, aku lebih senang dibandingkan aku mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau majlis ilmu, tausiah disampaikan, lebih elok kita menghentikan bacaan Al-Quran kita. Lebih elok kita fokuskan kepada majlis ilmu tadi yang duduk Raudhatun min Riyadil Jannah. Jadi kata Rasulullah kan gitu. Apabila kalian berjalan di pintu surga, di taman surga, farta'u kata Nabi, singgahlah kata Rasulullah. Sahabat bertanya, apa pintu apa kebun surga itu ya Rasulullah? Kebun surga itu adalah majlis ilmu. Jadi walaupun majlis kita seperti ini, tapi hari ini 5.000 malaikat sedang berlomba-lomba dia melaporkan ke atas bahawa umat Nabi Muhammad sedang melakukan majlis zikir di Masjid Raya An-Nur. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan itu tu tetap dibanggakan kita oleh penduduk langit dan penduduk bumi pun dalam hal untuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dengan khutbah Jumat? Dengan khutbah Jumat jelas tak dibolehkan. Tak dibolehkan. Makanya di dalam ayat tu kan jelas tu, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Al-Quran, maksudnya dalam tafsir bukan Quran tapi khutbah Jumat. Apabila khutbah Jumat sudah dimulai, fastami'u lahu, dengarlah, wa ansitu, simaklah, la'allakum. Jadi perintah tu perintah wajib. Perintah wajib. Jadi apabila si khatib sudah naik mimbar, la qira'a wa la zikra, tidak ada bacaan Al-Quran, tak ada lagi zikir. Zikir pun tak boleh. Kita pegang tasbih, zikir. Ada ulama mengatakan tidak dibolehkan karena fastami'u lahu, menyimak dan memperhatikan khatib itu lebih besar pahala dan ibadahnya, apalagi dengan membaca Al-Quran ketika khutbah Jumat itu tidak dibolehkan. Di sanalah maksudnya apa perkara yang berpahala itu dilarang dan hilang karena barang yang berpahala. Jadi maksudnya ada satu ibadah gugur karena satu ibadah. Itu maksudnya adalah orang yang membaca Quran ketika khutbah Jumat batal, gugur pahala baca Qurannya disebabkan karena ibadah satu, yaitu mendengarkan khutbah Jumat. Itu dia. Baik, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian di satu sisi ada yang membaca Al-Quran tapi dia tidak mengetahui maknanya. Kemudian ibarat kata dia membaca ketika ayat-ayat azab malah dia seolah-olah mau mengindahkan gitu. Ibarat kata terbalik gitu kan. Tidak diletakkan pada tempatnya. Mestinya ayat azab dia tinggikan suaranya, ayat-ayat rahmah dia lunakkan suaranya, mestinya seperti itu. Sekarang tidak dia amalkan. Ya, dia tidak diamalkan karena ketidaktahuannya, berarti ma'fu anhu, dimaafkan. Tapi ketika dia mengetahui kemudian dia tidak melakukannya, berarti dia suatu hal yang melakukan suatu kezaliman. Nanti ada lagi itu di dalam Tibyan, ada nanti bab-bab yang menjelaskan bagaimana tentang ayat tentang surga, ayat tentang neraka. Bolehkah menangis, menyengaja menangis, nanti ada dalam Tibyan. Sabar saja antum sampai selesai. Bila selesainya Ustaz, entahlah dia ansu-ansu. Kullu syai'in bi ansurin wala taburu-buru. Setiap sesuatu itu dia ansu-ansu, tak boleh terburu-buru. Ada nanti ini. Ada nanti. Imam Nawawi termasuk orang yang tidak setuju untuk membuat tangis-tangisan di dalam Quran. Tak boleh. Nanti ada itu dalam kitab Tibyan. Kan ada para imam kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tengok nanti dalam Tibyan. Betul atau salah kerja kita selama ini. Nanti akan kita jumpai. Kadang kita hobi tu, ada sebagian, apalagi pas ketika Qiyamul Lail Ramadan, saya perhatikan imam-imam. Bima rahmatin minallahi linta lahum. Tengok nanti. Sengaja bagaimana hukumnya, tak sengaja bagaimana hukumnya, dan bagaimana kalau niat hati kita untuk membuat orang menangis, nanti dijawab di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran. Sabar antum. Kalau antum belum menikah antum dulu, tapi tetap lanjut mengaji. Tetap lanjut mengaji insya-Allah. Pokoknya istiqamah. Kalau mengaji itu kan istiqamah dia tiang. Hadza wabillahi at-taufiq, wallahu a'lam bissawab. Siapa yang belum dapat kitab? Masih banyak, biar kita pesan lagi. 30 dah selesai. Coba tinggi angkat tangan. 16, berarti sekitar 20 lagi lah. Tapi janji sampai selesai kan? Nanti dia ambil kitab tak balik pula ke sini lagi. Terima kasih Ustaz dapat kitab gratis kan nanti. Baik, nanti kita pesan lagi insya-Allah. Nanti saya kabari balik, dipesan lagi insya-Allah. Kitabnya bagus ini. Tibyan tu penting untuk kita pelajari, kita baca. Walaupun kita tak hafal Quran, tapi kan di dalam itu kan disebutkan itu. Kemudian ahlul Quran siapa saja? Pembaca, penghafal, kemudian pengajar, pelajar. Kita hari ini pelajar, besok bisa saja kita pengajar kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, atau bisa naik level kita nanti kepada penghafal Al-Quran insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ahsin akhlaqana bil Qur'an ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Salin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.